Perhatikan baik-baik. Sunny melepaskan pakaian dalamnya, bersiap terjun ke dalam sungai. Gadis ini ingin menggoda Brad agar turun dan berenang bersamanya. Tiba-tiba terlihat sebuah mulut besar. Hampir saja Sunny menjadi mangsanya. Dia berusaha kabur, tetapi buaya itu mengikuti mereka ke arah kapal. Mereka berlari di pantai, dan buaya itu mengejar di air. Mereka berteriak minta tolong berkata ada buaya di dalam air. Tetapi para sahabat tidak percaya, bahkan masih menikmati berjemur. Tiba-tiba, bayangan gelap datang dengan cepat. Duncan yang ketakutan, berusaha menyelamatkan diri. Buaya sempat menggigit ban, dan untungnya dengan bantuan Foster, Duncan selamat ditarik ke atas kapal. Saat itu juga, buaya tiba-tiba muncul, dengan panjang 88 meter, membuat mereka tercengang. Mereka berpikir kalau buaya itu telah pergi. Tanpa diduga, buaya itu berbalik arah, bergegas menuju ke arah mereka. Karena tabrakan yang kuat itu, membuat mereka bahkan sulit untuk berdiri, dan anjing mereka yang malang jatuh ke dalam air. Buaya tidak berencana melepaskan mereka. Binatang itu bahkan tidak berhenti menabrak. Mereka mulai panik. Duncan bergegas melompat keluar dari kapal, tetapi Foster masuk ke dalam kapal, mengambil ponsel yang baru dibelinya. Demi ponsel, dia rela mengorbankan nyawanya. Dia juga mengambil kampak. Dia ingin bertarung melawan buaya itu. Buaya merusak lantai kapal. Foster mulai mengayunkan kampaknya, tetapi ini sama saja seperti memukul batu dengan sebuah telur. Dan akhirnya dia menjadi mangsa buaya itu. Mereka sudah tidak bisa berada di dalam kapal. Beberapa dari mereka melompat ke dalam air, berusaha berenang hingga ke darat. Akhirnya karena tabrakan buaya raksasa itu, kapal itu roboh seketika. Melihat itu semuanya lompat ke dalam air. Mereka pikir setelah ini, mereka sudah bisa melepaskan diri dari buaya itu. Yang paling mengerikan di belakang mereka, perhatikan baik-baik, sebuah mata yang mengerikan sedang memperhatikan mereka. Saat itu anjing kecil ini tiba-tiba seperti menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba melepaskan diri dan berusaha lari. Mereka mencoba mengejarnya, tetapi anjing itu terus berlari. Sepertinya ada yang sedang dia cari. Tidak lama mereka menemukan anjing itu, tepat ketika Annabelle akan mengendong anjingnya. Buaya raksasa itu membuat mereka kaget dan ketakutan, berlari terbilit-bilit. Tetapi bagaimana mungkin buaya akan melepaskan mereka? Buaya terus mengejar di belakang, ingin memangsa mereka. Ketika mereka berusaha kabur, Sunny yang bernasib sial tiba-tiba terjatuh, dan kakinya terjebak di ranting pohon. Sepertinya sulit dikeluarkan. Sunny hanya bisa berteriak keras meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang berani menyelamatkannya. Akibatnya, teriakan minta tolong menarik buaya. Melihat buaya semakin dekat, membuat itu ketakutan dan panik. Buaya raksasa ini sepertinya cukup pintar. Sebelum memangsanya, buaya ini sempat menunjukkan keterampilannya dengan menakut-nakuti mangsanya. Sunny yang ketakutan hampir pingsan. Kemudian ketika buaya merasa cukup bermain, sekali gigitan, buaya itu langsung memangsa Sunny. Beberapa dari mereka yang panik langsung kabur dan bersembunyi. Untungnya mereka menemukan sebuah rumah. Demi menyelamatkan diri, mereka masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Tetapi ini hanya sebuah rumah kecil. Bisakah ini menghentikan serangan buaya? Mereka bergegas menghubungi polisi dan meminta bantuan. Annabelle yang sedang buang air besar, tiba-tiba diserang oleh buaya raksasa itu, membuat semua orang ketakutan. Annabelle yang ketakutan berdiri dan tidak bisa bergerak. Akhirnya, Annabelle menjadi mangsanya. Duncan mengambil senjata dan menembak buaya raksasa itu. Sedangkan Kit yang ingin kabur dengan mobil, berusaha menyalakan mobilnya. Dan tiba-tiba, buaya raksasa itu muncul. Buaya itu mengayunkan ekornya, membuat drum berisi minyak jatuh. Buaya itu mengayunkan lagi ekornya, membuat tiang listrik konslet, dan seketika membuat api menyala. Kita masih berusaha menyalakan mobil, membuat ketiga teman yang ada di dalam rumah itu panik. Mereka panik dan berteriak keras. Tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan. Api itu membakar mobil, sehingga Kit yang ada di dalam ikut terbakar. Ledakan hebat itu juga menakuti buaya. Untungnya beberapa anak muda ini diselamatkan oleh polisi. Belum sempat merasa lega, Duncan berbalik dan melihat buaya raksasa itu mengejar mereka. Polisi yang melihat binatang itu mencoba menembak dari atas kapal, tetapi kulit buaya itu seperti besi. Peluru yang mengenai tubuhnya
Hanya seperti gelitikan baginya. Begitu buaya itu menabrak kapal, polisi langsung jatuh ke dalam air, dan menjadi santapan buaya. Mereka berusaha ingin kabur, tetapi mesin mendadak rusak, dan ketika polisi bermaksud ingin memperbaikinya, tanpa diduga, membuat 3 anak muda ini terkejut. Tanpa berpikir banyak, mereka langsung melompat ke sungai, berenang sampai ke daratan. Syukurnya buaya itu tidak mengejar mereka. Ketika sampai di daratan, Brad mencoba membuka tas dan melihat isinya. Ternyata di dalam tas ada sebuah telur yang sangat besar. Tidak aneh jika buaya itu mengejar mereka. Saat itu juga mereka memiliki sebuah ide, menaruh telur itu di tengah, membuat buaya itu muncul. Mereka kemudian bersembunyi. Ternyata benar, buaya itu terpancing dan mendekati telur. Duncan langsung berlari ke arah buaya, tetapi buaya itu melemparnya, dan memasukkannya ke dalam mulut. Melihat Clark mendekatinya, dia menyodorkan telur itu dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, seekor buaya bayi imut muncul. Clarice meletakkan bayi buaya itu di mulut buaya raksasa. Buaya menatap Clarice. Jika kalian mencuri bayi buaya, apakah induknya akan melepaskan kalian? Dengan begitu, semua pun terbayar. Ini adalah cara menghargai hidup. Manusia dan hewan harus hidup damai. Dan film pun berakhir sampai di sini. Saya Akang. Kita jumpa lain waktu.